Coba deh pikirin, waktu kita lagi pesan ojek online, ngecek ramalan cuaca, atau mungkin lagi cari kafe terdekat. Sadar nggak sih, kalau semua itu sebenarnya bergantung pada satu hal yang sama? Kita tuh pakai peta digital ini tiap hari, tapi kayaknya jarang banget kita berhenti sejenak buat bertanya. Pertanyaannya kan, gimana caranya seluruh dunia yang super kompleks ini, lengkap sama jalanan, gedung, sungai, semuanya, bisa muat di satu layar kecil di genggaman tangan kita? Nah, di sini kita bakal bedah rahasianya bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Buat ngejawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu gimana caranya dunia nyata ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti sama komputer. Jawabannya ada pada satu jenis informasi yang spesial banget, namanya data spasial. Anggap aja ini tuh fondasinya ya, bata penyusun dari semua peta digital yang pernah kita lihat. Ini dia nih, pahlawan di balik layar ponsel kita semua. Jadi, apa sih yang bikin data ini istimewa banget? Kuncinya simpel. Data ini secara harfiah tahu di mana tempatnya. Gampangnya gini, data spasial itu adalah informasi apapun tentang objek di bumi yang, nah ini kuncinya, selalu punya alamat. Alamatnya ini ya referensi lokasi, kayak koordinat geografis gitu. Jadi setiap potongan data itu pasti nempel sama satu titik spesifik di dunia nyata. Nah, di slide ini nih, perbedaannya kelihatan jelas banget. Data non-spasial itu cuma ngasih tahu kita apa. Misalnya, rumah sakit umum. Udah gitu doang. Tapi data spasial ngasih tahu kita di mana. Bukan cuma ada rumah sakit, tapi ada rumah sakit di titik koordinat yang super presisi ini. Itu dia, beda utamanya. Oke, jadi kita udah tahu apa itu data spasial. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya komputer menggambar peta kita pakai data ini? Ternyata ada dua metode utama yang dipakai. Yang pertama namanya data vektor. Coba bayangin deh permainan hubungin titik-titik waktu kita kecil. Nah, konsepnya persis kayak gitu. Komputer itu pakai titik buat nandain satu lokasi, kayak ATM. Terus ada garis buat gambar sesuatu yang memanjang, kayak jalan atau sungai. Dan terakhir ada poligon buat ngegambar satu area, misalnya batas sebuah kota atau kawasan hutan. Terus ada metode kedua, namanya data raster. Nah, kalau vektor tadi kayak gambar garis, raster ini lebih mirip mozaik yang disusun dari jutaan kotak-kotak piksel kecil. Metode ini cocok banget buat nunjukin hal-hal yang nggak punya batas yang jelas dan sifatnya terus-menerus, kayak suhu udara, gambar dari satelit, atau peta ketinggian tanah. Dan slide ini ngerangkum semuanya dengan apik. Di sebelah kiri ada vektor buat objek-objek yang jelas batasnya. Presisinya tinggi kayak jalan dan gedung. Sementara di kanan ada raster buat fenomena yang nyambung terus kayak suhu atau curah hujan. Di mana detailnya itu tergantung dari ukuran pikselnya. Keduanya punya fungsinya masing-masing. Tapi, sebuah titik, garis, atau piksel di peta itu baru setengah dari cerita. Kekuatan sesungguhnya dari data spasial itu bukan cuma di bentuknya, tapi di informasi, di ceritanya, yang nempel di setiap bentuk itu. Jadi, setiap bentuk di peta itu bisa kita kasih semacam label informasi. Nah, inilah yang disebut atribut. Misalnya nih, sebuah poligon yang ngegambarin kota itu nggak cuma nunjukin batas wilayahnya aja, tapi atributnya bisa ngasih tahu kita nama kotanya apa, jumlah penduduknya berapa, bahkan siapa wali kotanya. Inilah yang ngelengkapin data di mana dengan data apa. Selain atribut, ada satu lapisan informasi lagi yang krusial banget. Dan ada satu analogi yang pas banget buat ngegambarinnya. Metadata itu ibarat kartu identitasnya data spasial. Terus, apa aja sih isi dari KTP data ini? Isinya semua info penting. Misalnya, data ini asalnya dari mana? Kapan data ini direkam? Pakai sistem koordinat apa? Dan yang paling penting, seberapa akurat datanya? Soalnya, tanpa metadata, data spasial itu kayak orang asing tanpa identitas. Kita nggak bisa langsung percaya gitu aja. Nah, ini membawa kita ke poin terakhir yang mungkin jadi poin paling penting dari semuanya, kualitas. Karena dalam dunia data spasial, kualitas itu bukan sekedar pilihan, tapi segalanya. Ada satu prinsip sakti di dunia data, garbage in, garbage out. Atau gampangnya, sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Dan prinsip ini benar-benar berlaku di sini. Kalau data yang kita pakai dari awal udah jelek atau nggak akurat, maka peta dan analisis yang dihasilin udah pasti bakal salah. Nggak ada tawar-menawar. Jadi, gimana kita ngukur kualitas? Ada 3 faktor utama. Pertama, skala, atau seberapa di zoom peta itu. Jelas, peta kota lebih detail daripada peta dunia. Kedua, resolusi. Ini khusus buat data raster ya. Seberapa besar ukuran satu pikselnya di dunia nyata. Dan yang terpenting, akurasi. Seberapa cocok data di layar kita dengan kondisi asli di lapangan.
Dan ini bukan cuma masalah teknis loh. Coba bayangin dampaknya di dunia nyata. Katakanlah pemerintah pakai data yang nggak akurat buat nentuin lokasi bangun fasilitas umum. Analisisnya pasti ngaco. Hasil akhirnya, keputusan yang dibuat jadi keliru. Mungkin rumah sakit baru malah dibangun di tempat yang susah dijangkau warga. Dampaknya itu sangat nyata. Jadi, intinya begini, setiap peta yang kita percayai, setiap rute yang kita ikuti, setiap keputusan yang kita buat berdasarkan lokasi, semuanya itu bergantung pada kualitas data spasial ini. Pertanyaan terakhirnya buat kita renungkan bersama adalah, seberapa bagus kualitas data yang membimbing Anda setiap harinya?